dari Ketua MGMP IPS Kota Bekasi yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ketua. Kepada yang terhormat Bapak Jajang MPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Arelis, terima kasih rekan-rekan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadiratulahi Rabbi. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati para panitia pemilihan atau reorganisasi MGMP IPS Kota Bekasi. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh rekan guru yang hadir pada saat ini pada acara Zoom Meet sosialisasi reorganisasi MGMP IPS Kota Bekasi. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal sebelum agenda dari panitia berlangsung. Yang pertama, saya ingin mengingatkan pada rekan-rekan sekalian bahwa MGMP ini memiliki dasar hukum yang kuat. Yang pertama tentunya adalah Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa guru dalam profesinya berkewajiban mengembangkan diri dan bergabung dalam organisasi keprofesian. Nah, organisasi-organisasi tersebut sifatnya ada dua, rekan-rekan. Yang pertama ada organisasi keprofesian, yang kedua ada organisasi kedinasan. Organisasi keprofesian misal seperti PGRI, APKS, kemudian organisasi-organisasi yang lainnya. Ada IGI, ada Ikatan Guru Digital, ada Guru Melek IT, ada The Great Teacher. Nah, itu organisasi-organisasi yang sifatnya keprofesian. Nah, tapi ada juga organisasi yang sifatnya kedinasan. Salah satunya adalah MGMP. Mengapa MGMP ini merupakan organisasi kedinasan? Karena MGMP ini ada di bawah koordinasi dinas langsung ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Dirjen GTK. Sehingga MGMP ini terkadang mendapat bantuan blok grant dari kementerian langsung. Jadi tidak lagi dari tingkat provinsi, tapi dari kementerian langsung. Dan selama kepengurusan kami sudah beberapa kali mendapat blok grant yang berbentuk kegiatan. Salah satu yang terakhir kita mendapat blok grant itu adalah 2019 mendapat blok grant penyusunan soal USBN saat itu, ya. Nah, walaupun sekarang USBN-nya sudah tidak berlaku lagi. Tapi yang jelas ada bantuan blok grant dari pemerintah pusat. Jadi organisasi MGMP ini adalah organisasi kedinasan, Bapak Ibu. Berikutnya, sehubungan dengan hal tersebut, kepengurusan kami sebenarnya sudah demisioner dari bulan November tahun 2020. Sehubungan dengan kondisi pandemik yang melanda kita, atas koordinasi dinas, maka kepengurusan ini hampir semua MGMP yang kadaluarsa yang habis masa kepengurusannya 2020 diperpanjang sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan saat itu. Nah, kemarin kita sudah berkoordinasi dengan dinas melalui MKPS, Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah, dan juga MKKS, dalam hal ini diwakili oleh Kelas Reform dan School Reform, menyepakati bahwa MGMP di Kota Bekasi termasuk IPS harus reorganisasi sehingga awal tahun ajaran baru 2021-2022 memiliki pengurus baru dengan tatanan baru dan rencana program yang baru. Di antaranya adalah
Yang kendala selama ini yang dirasakan oleh MGMP adalah dukungan dari tingkat dinas dan sekolah. Kemarin kita sudah suarakan itu dan sudah ada rencana solusi. Di antaranya adalah MKPS meminta kepada MKKS untuk sekolah-sekolah menganggarkan kegiatan MGMP. Artinya kegiatan MGMP supaya bisa berjalan. Karena tanpa adanya biaya tentu tidak akan bisa berjalan. Namun demikian biaya yang dimaksud adalah biaya minimal. Karena memang MGMP bagian dari pengembangan diri Bapak Ibu secara personal. Artinya ke depan sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri ini, kalau swasta hampir tidak masalah. Di swasta permasalahannya lain ya, yaitu perizinan biasanya. Nah, solusinya adalah di sekolah-sekolah negeri dimulai tahun 2022 nanti akan didukung dengan anggaran yang memungkinkan menyelenggarakan kegiatan MGMP. Yang kedua, di sekolah-sekolah swasta yang selama ini terkendala perizinan dari yayasan atau kepala sekolah, maka kita adakan komunikasi melalui MKKS swasta ya, MKKS swasta. Kemudian kita berlakukan bergilir sehingga setiap guru berkesempatan mengembangkan dirinya. Yang kedua, Bapak Ibu, paradigma yang berkembang sekarang adalah paradigma global. Artinya kita tidak bisa lagi berbicara hanya di tingkat Kota Bekasi. Ini sudah global. Contoh, pandemik ini memaksa kita untuk menatap kehidupan di belahan dunia lain. Sehingga kita tidak mau ketinggalan dan tidak boleh ketinggalan dalam melaksanakan tupoksi kita sehari-hari. Sekarang pembelajaran daring, rapat Zoom Meet seperti ini menjadi sebuah kelayakan atau sebuah standar, sebuah hal yang biasa. Oleh karena itu ke depan, kemungkinan kita bisa berkolaborasi dengan guru-guru di luar daerah, bahkan luar negeri. Ya, salah satu wadahnya adalah Siamolek yang saya tahu. Kita bisa berkomunikasi dengan guru-guru kita yang mengajar di sekolah-sekolah luar negeri dan bahkan bisa mengajak guru-guru luar negeri untuk bergabung dengan kita untuk berdiskusi. Jadi nanti kita belajar listen study tidak perlu ke Jepang ya. Kita bisa berkolaborasi melalui Siamolek, di antaranya itu. Yang kedua, terjadi pergeseran kompetensi Bapak Ibu. Kalau dulu kita kompetensinya tetap ada 4 guru itu. Kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, sosial, dan kepribadian. Namun dari tingkat profesional dan pedagogiknya makin berkembang Bapak Ibu. Ya, kalau dulu kita dituntut terampil hanya mengajar di depan kelas. Kita terampil membuat pembelajaran yang bisa diterapkan secara langsung tatap muka. Kemudian kemarin masa pandemi kita dituntut untuk bisa membelajarkan siswa melalui pembelajaran jarak jauh, online murni. Tapi tahun ajaran yang akan datang, tahun 2021, kita sudah dituntut melaksanakan pembelajaran blended learning. Seperti apa blended learning? Nah, itulah yang dimaksud dengan pergeseran kompetensi, Bapak Ibu. Nah, selama ini sudah memberi aksi nyata dengan melakukan workshop blended learning kepada sekolah-sekolah negeri. Swasta saya lihat sudah jauh melangkah. Ya. Nah, sekolah-sekolah negeri saat ini sedang berjalan workshop blended learning. Harapannya pergeseran kompetensi tadi bisa disiasati dan dilakukan oleh kita. IPS, guru-guru IPS, jangan sampai tertinggal. Sesuai dengan singkatannya, IPS itu Ikatan Pengajar Smart. Nah, jadi harus smart kita. Smart itu bukan hanya pintar, tapi cerdas, menyiasati kondisi yang ada. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kementerian kita saat ini berbeda dengan kebijakan-kebijakan kementerian sebelumnya. Goalnya kementerian kita sesuai dengan core-nya Pak Menteri kita itu masih muda, boleh dibilang merupakan generasi milenial,
Maka core-nya ke depan, kementerian itu mengharapkan adanya digitalisasi sekolah. Kalau sudah digitalisasi sekolah, bukan hanya mengajarnya, tapi semua manajemen sekolah bisa didigitalisasi. Mengapa demikian? Karena jejak digital itu tidak bisa dihapus, sehingga kita kalau sudah melakukan sesuatu di platform digital, maka itu akan mudah digali dan diambil lagi. Tidak seperti yang sudah kita lakukan. Kalau setiap mau ada supervisi, biasanya handphone saya banyak berdering nih, banyak yang minta perangkat. Nah, kalau mau PKKS juga begitu, gitu ya. Nah, kalau nanti sudah digitalisasi, jejak kita, pekerjaan kita disimpan di akun awan ya, di cloud, maka kita tinggal memanggilnya lagi. Tidak akan kehilangan. Tidak akan juga nanti lupa menyimpan di mana nih, perasaan kemarin di kolong meja ya, di laci atau di mana. Nah, ini yang dimaksud dengan pergeseran kompetensi Bapak Ibu sesuai dengan program kementerian. Nah, program kementerian yang sedang mengemuka sekarang diantaranya adalah guru penggerak dan program sekolah penggerak. Beberapa sekolah penggerak di kita sekarang sedang diklat nih. Di antaranya yang saya tahu SMP 12, SMP 7, kemudian SMP 14 dan yang lainnya. Di sekolah swasta juga ada. Nah, untuk guru penggerak, Kota Bekasi itu kebetulan kebagian kuota pada gelombang kelima, yaitu bulan Oktober tahun ini. Bapak Ibu silakan rajin-rajin membuka SIM PKB. Silakan gabung dan mendaftar menjadi guru penggerak. Mengapa demikian? Karena di dalam guru penggerak sangat baik untuk peningkatan kompetensi kita. Nah, sesuai dengan background yang saya tampilkan ini, kebetulan saya diwawancara oleh wartawan Radar Bekasi tentang MGMP. Bapak Ibu bisa lihat di beritanya bahwa core-nya di situ adalah peningkatan kompetensi guru. MGMP harus mampu meningkatkan kompetensi guru. Ngapain? Memberi wadah, memberi peluang, memberi acuan, dan tentunya menyediakan wadah-wadah tersebut berupa pelaksanaan kegiatan-kegiatan seperti yang sudah kita lakukan kemarin. Ada webinar ya, webinar guru IPS. Nah, itu diantaranya. Terima kasih yang sudah bergabung. Kemudian mungkin di sebagian di antara kita masih ada yang berpikir, nah buat apa ya kita aktif di MGMP, nambah kerepotan saja. Nah, saya mungkin bisa memberi gambaran seperti ini Bapak Ibu. Pak Menteri ini sekarang bukan ingin perubahan Bapak Ibu. Bukan hanya ingin berubah, tapi ingin lompatan besar. Makanya beliau menyatakan bahwa program kementerian ini adalah transformasi pendidikan. Transformasi pendidikan. Jadi jangan kaget, jangan heran kalau banyak program-program yang baru, banyak kebijakan-kebijakan yang sifatnya berpihak kepada murid. Jadi core-nya Kementerian Pendidikan kita kembali ke ajaran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak kepada murid. Mau pembelajarannya, mau kegiatan MGMP, mau kegiatan dinas, semuanya harus berpihak kepada murid. Oleh karena itu, kita dituntut open-minded, berpikiran terbuka. Kita tidak bisa menjudgment, wah saya sudah puluhan tahun mengajar. Guru yang baru belum tahu apa-apa, gitu ya. Tidak bisa demikian, kita harus open-minded. Guru yang lama, yang sudah senior, tentu punya pengalaman, dan pengalaman itu tidak bisa ditempuh dalam waktu yang singkat. Guru yang baru mungkin punya inovasi, kalau itu bisa tergabung, kita open mind, kita punya jejaring yang baik, maka akan menghasilkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, seperti yang diharapkan oleh kementerian. Kedua, manfaat yang kedua, jadi kalau jadi pengurus MGMP itu akan open-minded, itu satu. Yang kedua, kita akan menambah jejaring sosial. Pak, saya sudah kebanyakan grup WA, grup Telegram, Facebook saya, Instagram saya sudah banyak pengikutnya. Yang dimaksud adalah jejaring sosial dalam hal pengembangan diri. Kita akan melek, akan tahu, oh ternyata guru IPS di tempat lain sudah berbuat ini.
Ternyata guru IPS di tempat lain ada yang juara Innobel. Ternyata guru IPS di tempat lain ada yang membuat produk media pembelajaran yang unik. Padahal sederhana. Ternyata guru IPS di tempat lain, di daerah lain, ada yang sudah go internasional. Kunjungan ke Filipina, kunjungan ke Cina, dalam program-program yang digagas kementerian. Jadi berasal dari open-minded, kita punya jejaring sosial yang luas, itulah manfaat untuk sebagai pengurus MGMP, Bapak Ibu ya. Maaf, saya bukan untuk menyombongkan diri, tapi Bapak Ibu supaya termotivasi nih. Karena saya menjadi ketua MGMP, saya berkesempatan menjadi instruktur nasional kurikulum 2013. Karena menjadi ketua MGMP, saya berkesempatan mewakili guru SMP untuk diskusi dengan Dirjen, Bapak Ibu. Karena menjadi ketua MGMP, saya berkesempatan mengikuti OGN yang pertama. Dan banyak hal. Akses terhadap kebijakan dinas juga kita dekat. Karena kita punya tenaga sebagai pengurus MGMP. Nah, oleh karena itu, mari kita termotivasi untuk menjadi pengurus MGMP. Kalau enggak kita, siapa lagi? Ya, jadi jangan berpikir, sudahlah itu mah bagian yang muda-muda, kata yang sudah senior. Kata yang muda, saya belum berpengalaman, itu bagian yang sudah berpengalaman. Nanti kalau demikian, tidak ada yang mau menjadi pengurus MGMP, MGMP kita bisa mati suri. Nah, saya tidak harapkan itu. Bapak Ibu sekalian punya akses yang tidak terbatas nanti kalau jadi pengurus MGMP. Ya, jadi selain daripada jejaring, jadi punya akses, dan tentunya ini pengembangan diri kita yang merupakan syarat tupoksi kita, apalagi PNS, P3K, nah PKK ini ada syarat PKB, pengembangan kompetensi berkelanjutan. Ini sangat bisa dilakukan melalui aktif menjadi pengurus MGMP. Ya, pengembangan diri itu mutlak, Bapak Ibu. Yang sudah terampil, sudah mahir pada zamannya, besok lusa kemungkinan tertinggal. Jadi tetap harus mengembangkan diri. Yang kedua, akses informasi tentunya menjadi pengurus MGMP akan dengan lebih terbuka bisa akses informasi. Karena nanti menjadi pengurus MGMP itu punya akses terhadap SIM PKB. SIM PKB punya akses terhadap program-program dari kementerian. Kemudian berikutnya, ada pepatah yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Value. Jadi kalau kita hebat sebagai guru, maka menjadi pengurus MGMP akan lebih hebat lagi karena akan mewarnai guru lain supaya menjadi hebat. Jadi seorang guru hebat adalah yang bisa menginspirasi teman-temannya untuk berbuat sama hebatnya dengan dia. Nah, di dalam program guru penggerak, Bapak Ibu, semua seperti itu. Jadi semua yang memiliki praktik baik berbagi dengan teman-temannya dan bisa menginspirasi teman-temannya sehingga praktik baik tersebut menjadi sebuah kebudayaan di sekolah. Harapan kedepannya seperti itu. Jadi itu diantaranya manfaat-manfaat menjadi pengurus MGMP. Bukan manfaat secara material. Kalau manfaat secara material saya pastikan no, Bapak Ibu ya. Tidak ada gaji ketua MGMP. Tidak ada honor ketua MGMP. Ketua MGMP tidak mendapat subsidi dari manapun. Secara personal maupun secara kepengurusan. Jadi, dalam kegiatan MGMP yang lebih utama adalah peningkatan kompetensinya. Makanya di background saya, di pemberitaan Radar Bekasi, saya munculkan bahwa MGMP itu adalah sebuah wadah untuk meningkatkan kompetensi guru. Nah, kalau kompetensi guru-guru IPS di Kota Bekasi meningkat, itu salah satunya merupakan keberhasilan dari wadah tersebut, yaitu MGMP. Bapak Ibu sekalian, seiring dengan berakhirnya kepengurusan kami, maka saya nyatakan dalam hal ini kepengurusan kami yang terdiri dari saya sebagai ketua, Pak Budi Hartono sebagai wakil ketua, kemudian ada Bu Arena
Arena Rita Penny itu sebagai sekretaris, Bu Siti Saoda sebagai bendahara, dan koordinator bidangnya ada Pak Arhelis, ada Bu Frida, dan ada Bu Suprapti, maka sudah demisioner. Untuk itu, saya membuat surat keputusan untuk membentuk tim reorganisasi kepengurusan IPS. Yang mana? Pesan saya, kepengurusan yang akan datang haruslah berisi orang-orang yang punya semangat tinggi untuk memajukan MGMP IPS. Pencapaian MGMP IPS selama ini harus ditingkatkan lagi. Ya. Dan hal ini saya harapkan ada kolaborasi. Kolaborasi antara siapa? Antara senior junior. Antara guru ASN non ASN. Antara guru negeri dan swasta. Jangan ada dikotomi. Ini MGMP milik kita. Namun jangan lupa Bapak Ibu sekalian, MGMP ini bukan organisasi profesi, tapi organisasi kedinasan. Jadi kita tidak bisa terlepas dari program dinas. Itu mohon menjadi pertimbangan. Mengenai teknis, waktu, dan mekanisme pemilihan, saya sudah memberi delegasi sepenuhnya kepada tim yang saya bentuk. Yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa tim tersebut diketuai oleh Pak Arhelis, kemudian ada Bu Arena Rita Penny, ada Bu Siti Saoda, ada Di sini. Pak Surya, dan satu lagi Bu Frida Novarita. Nah, itu adalah tim dari transisi pemilihan pengurus MGMP periode 2021-2024. Bapak Ibu sekalian, harapan saya adalah nanti muncul orang-orang baru yang energik, yang semangat, yang membawa MGMP ke arah yang lebih maju. Dan mohon maaf untuk beberapa nama seperti saya, kemudian Pak Budi Hartono, kemudian Pak Abidin, bukan tidak bersedia lagi menjadi pengurus MGMP, namun kurang memungkinkan untuk bekerja lebih optimal. Untuk itu, maka kami harapkan silahkan dari sekarang memikirkan figur-figur lain di luar yang nama-nama tadi saya sebutkan, yang sekiranya bisa membawa MGMP kita ke arah yang lebih maju. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, saya, Pak Budi, Pak Abidin tentunya tidak akan melepaskan begitu saja MGMP kita, dalam arti kami siap membantu, siap memberi advice, siap memberi pandangan jika diperlukan oleh pengurus baru nanti. Jadi jangan khawatir, jangan ada ungkapan kalau nanti yang terpilih, wah saya orang baru, nggak tahu apa-apa. Tenang Bapak Ibu, kami tidak akan meninggalkan pengurus baru. Sepenuh hati, segenap jiwa kami masih MGMP IPS. Namun karena tupoksi yang diemban bertambah, ini yang kurang memungkinkan untuk menjalankan organisasi secara optimal. Dan jika memang kita dipaksakan, akan tidak optimal. Oleh karena itu, maka sebaiknya muncul orang baru di MGMP IPS yang lebih fresh, lebih siap, dan tentunya ini akan membawa IPS ke arah yang lebih baik. Sekali lagi, kami tidak akan meninggalkan MGMP IPS secara konsep. Bapak Ibu, pengurus baru nanti, seandainya memerlukan pandangan kami, pertimbangan kami, sebagai mantan-mantan pengurus MGMP IPS, bahkan saya sudah meminta secara khusus nih, Bu Amala, Bu Sungkawati, juga merupakan sebuah, apa ya, istilahnya sesepuh MGMP lah, katakan gitu. Jadi kalau memang MGMP memerlukan pandangan, memerlukan advice, memerlukan nasihat-nasihat, narasumber pun mangga kami siap bantu. Jangan khawatir, ya. Seandainya MGMP IPS mau mengadakan kegiatan tapi narasumber kesulitan nih akses ke LPMP umpamanya, ke P4TK atau ke kementerian sekalipun, kita siap bantu, ya.
Kesulitan tempat umpamanya, kita upayakan, dukung. Kesulitan aplikasi umpamanya, kita akan upayakan. Yang jelas pengurus baru nanti tidak akan kami tinggalkan. Ayo, kita bekerja sama bahu-membahu untuk IPS kita lebih maju. IPS, Ikatan Pengajar Smart. Maju terus IPS-ku, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. IPS tetap jaya.